Halo Umat Kristus, apa kabarnya semuanya? Hari ini saya sedang bersama Romo Robertus Hardianto PR. Ya mungkin langsung diperkenalkan saja Romo, namanya siapa begitu? Namanya tadi sudah disebut ya. Oh iya, mungkin nama panggilannya Romo. Ya, nama lengkap saya Robertus Hardianto PR ya. Panggilannya Romo Hardi atau Romo Har begitu ya. Kemudian apa ya? Saya sekarang ini bertugas sebagai pastor paroki di Paroki Santo Yusuf Pekerja Gundang Winangun, Klaten, Mbak. Oh, Klaten, Gitu, gitu. ya. Oke, langsung saja Romo. Mungkin dulu perjalanan sebelum menjadi seorang imam, mau masuk seminari itu ceritanya bagaimana Romo? Kira-kira apa yang membuat Romo terpanggil menjadi seorang imam? Ya, waktu itu saya masih SMP ya. Wah, lama banget ya. Ya, nggak pernah terpikir sih sebetulnya. Karena waktu itu ya nggak tahu mau kemana setelah lulus SMP. Lalu guru agama saya yang tanya, gue sesuk nek lulus arep terus kene ndi? Saya menjawab, mboten ngertos Pak Guru. Apa ora nyoba seminari gitu. Saya juga nggak ngerti seminari itu apa. Seminari itu apa Pak? Wis sing arep dadi romo kuwi. Apa nyoba wae, nyoba. Lalu ya nyoba aja. Lalu kami berempat waktu itu sama teman-teman SMP saya. Saya sekolah di SMP Kanisius Pancapana di Kalasan. Oh, di Kalsel. Iya. Kami berempat tes di sana, tapi yang tidak diterima satu. Saya diterima. Ya, waktu awal ditanya kok kepingin jadi romo itu kenapa, ya jawabannya mesti muluk-muluk gitu ya. Wah, pengen melayani umat, pengen apa itu, apa dekat dengan Tuhan Yesus dan sebagainya gitu. Memang yang namanya motivasi kan berkembang ya Mbak ya. Ya. Lalu setelah menjalani pendidikan di seminari menengah, kemudian harus melanjutkan ke seminari tinggi, lalu motivasi itu kan makin diolah, makin dikembangkan. Ternyata jawaban yang paling tepat, mengapa kok seseorang itu ingin jadi imam, jawaban yang paling bagus dan paling tepat itu cuma satu, ingin mimpin misa. Itu. Jadi pengen jadi romo itu jawaban yang paling bagus cuma pengen mimpin misa gitu. Sudah betul itu. Oke, Romo. Lalu setelah masuk seminari sampai jadi diakon dan ditahbiskan itu, apakah di tengah-tengah itu ada cerita yang menurut Romo menarik dan terbawa hingga sekarang, mungkin motivasinya semakin menguat di tengah-tengah itu atau gimana Romo? Oh iya, jadi waktu saya frater di Kendungan sudah S1 ya waktu itu. Liburan, kemudian saya main volley di kampung. Patah tangan saya ini. Ya, patah. Kemudian harus dioperasi dan dapat donor darah dan kena sakit hepatitis dari donor darah. Kemudian saya harus berhenti. Jadi saya off. Ya istilahnya tidak lanjut gitu ya. 1 tahun itu. Walaupun mungkin kesehatan juga belum pulih, lalu saya ke seminari lagi mengatakan kepada Romo Rektor apakah saya masih boleh melanjutkan gitu. Akhirnya masih diterima gitu. Sampai ya 2 tahun kemudian menempuh S2, memang kesehatan saya tidak prima ya. Waktu itu memang dalam ilmu kedokteran untuk pendeteksian virus hepatitis belum begitu intens. Tapi akhirnya dengan segala kondisi saya menyampaikan kepada Bapak Kardinal Darmatmojo waktu itu, kan harus melamar gitu kalau meminta supaya ditahbiskan gitu. Saya bilang kepada Bapak Kardinal kalau seandainya saya diperbolehkan oleh Tuhan
jadi romo barang 5 tahun gitu ya, saya tetap ingin jadi imam gitu. Diperbolehkan lah. Tapi dalam perjalanan waktu memang pergulatan dengan kesehatan itu akhirnya mendapat jalan ya. Artinya waktu Bapak Kardinal sudah pindah di Jakarta lalu digantikan Monsinyur Suharyo, saya mendapat kesempatan untuk berobat secara intens. Kemudian virus hepatitis itu bisa negatif, padahal saya kena 2 virus, virus B dan virus C. Keduanya virus yang mematikan ya. Tapi puji Tuhan, jadi sekarang ini saya sudah 40 tahun jadi romo. Persis bulan ini saya nanti tanggal 16 saya ulang tahun imamat yang ke-40. Jadi tidak hanya sakit aja, tapi ternyata di balik itu ada hikmah yang mungkin Romo bisa ambil begitu ya. Lalu setelah ditabiskan hingga saat ini Romo, mungkin bisa diceritakan perjalanannya berpelayanan di paroki mana saja begitu. Wah ya, waktu pertama saya ditugaskan di paroki asal saya, di paroki Bintaran di Yogyakarta. Kemudian 3,5 tahun kira-kira saya ditugaskan di seminari Mertoyudan menjadi guru pamong selama 3 tahun. Ya. Kemudian saya dipindah oleh Bapak Kardinal di San Inigo, Dirjodipuran. Ya, menjadi pastor kepala paroki waktu itu, sekaligus saya diangkat menjadi ketua komisi liturgi Keuskupan Agung Semarang. Nah, saat itulah kemudian merintis Solo Baru ini. Jadi dulu awalnya cuma misa saya jadwalkan setiap minggu sore gitu di aula Tarakanita gitu. Ya. Masih ingat ya banyak pemula-pemula atau founding fathers yang dulu merintis sampai akhirnya kemudian membeli tanah di sini. Ya. Perjuangannya memang bertahap ya. Yang sangat membantu itu ya sangat kebetulan atau mungkin ya memang jalannya begitu. Saya kenal baik dengan bupati waktu itu. Sehingga pendekatan-pendekatan termasuk untuk izin mendirikan gereja di tempat ini sebetulnya kan menjadi fasum dari proyek pembangunan kota baru ya, Solo Baru. Tapi memang izinnya kan harus diminta ke kabupaten. Yang sangat luar biasa karena saya kenal baik dengan bupati itu, izin untuk boleh mendirikan gereja di sini itu keluar hanya dalam 2 minggu loh. Luar biasa. Ini memang berkat Tuhan yang hebat. Waktu itu kami syukuri luar biasa. Tanahnya masih sedikit dulu. Belum ada pastoran ini, karena pastoran ini dulu masih sawah milik orang. Kemudian paroki kan punya sawah di sebelah sana, di jalan, pinggir jalan yang sana. Nah itu kami tukar guling, ya, waktu itu lalu dapat tanah ini untuk bangun pastoran ini. Begitu. Nah, tapi setelah dalam proses membangun ini, katakanlah belum purna sekali saya sudah dipindah. Biasa seperti itu. Ya, memang akhirnya berkembang. Waktu itu memang belum paroki, masih stasi. Begitu. Jadi saya pindah dari Dirjodipuran, itu saya 5 tahun ya di Dirjodipuran. Ya, termasuk merintis ini, kemudian membangun kapel di Teluan, dan kapel di Mancasan. Ya, itu. Lalu kira-kira apa yang bisa Romo lihat perbedaannya dari Kristus Raja yang dulu? Mungkin umat-umatnya apakah tadi sekilas lihat ada yang mirip, maksudnya karakteristiknya atau seperti apa begitu Romo? Wah, sudah sangat berbeda jauh ya. Tadi saya dikirimi apa namanya? Ya semacam tanda untuk pemberkatan gereja Mancasan itu ternyata tahun 97. Berarti sudah
hampir 30 tahun Iya, ya. 29 tahun. Jadi ya seperti mas-masnya ini pasti asing bagi saya ya. Yang dulu menjadi pemula-pemula itu barangkali mungkin sudah ada yang meninggal ya. Tapi yang saya masih kenal dan sampai sekarang masih itu seperti Pak Narto, kemudian ada Pak Marwoto yang sekarang masih agak sakit ya mungkin ya. Kemudian ada Pak Junanto. Kalau yang awal-awal baru mau tampil itu seperti Pak Haryono gitu. Ya, seperti itu. Beda, sudah beda. Zamannya sudah beda. Orang-orangnya sudah beda, mungkin juga suasananya sudah sangat beda. Tadi yang Romo sebutkan ya saya juga nggak tahu itu siapa. Ya. Kalau Romo berarti kalau di KRI kan ada Romo Hari. Ya. Hari Jaya itu berarti satu angkatan. Satu angkatan. Oh, satu angkatan. Ya. Romo Hari dulu bagaimana Romo? Wah, dia dulu Romo paling ganteng dulu. Waktu zaman di seminari gitu ada cerita-cerita apa dengan beliau, dengan Romo Hari? Wah ya, beliau pemusik yang hebat, pemain biola, pemain gitar yang hebat, dan jadi idola cewek-cewek waktu itu. Ya. Ini Romo. Mana foto apa ya? Foto prasasti yang ditandatangani. Wah, itulah yang tadi saya bilang. Nah, mungkin Romo bisa ceritakan mancasan yang dulu itu seperti apa? Ya, mancasan dulu itu apa ya? Wilayah. Waktu saya desain Inigo itu ada 5 kalau nggak salah lingkungan yang disatukan dalam satu wilayah itu. Waktu saya datang awal memang ada bangunan yang dipakai untuk misa, tapi tidak layak karena setiap hujan itu banjir. Ya. Lalu diupayakanlah membangun kapel waktu itu. Ya, kapel yang sekarang direnov itu tuh. Atau dirobohkan ya, bukan hanya direnov. Dibangun lagi. Iya. Ya begitu ceritanya. Waktu itu memang umatnya sih istilahnya antara Solo Baru ini dan Mancasan itu sangat beda karakteristiknya. Sehingga waktu awal-awal dulu mau digabungkan dengan Solo Baru itu agak susah awal-awalnya. Seperti itu. Ya, tapi kegiatan umat di sana memang semangat ya, umat semangat. Misa juga saya jadwalkan rutin dulu karena sebetulnya jauh lebih dulu Mancasan daripada Solo Baru ini. Oh. Ya. Oke Romo, yang terakhir saya mau nunjukin foto lagi. Mungkin Romo ingat dengan foto ini. Oh iya, itu pas penggalangan dana kalau nggak ya, salah. Malam ya. Dana. Malam dana, ya. Ya, ini Romo bukan. Iya. Masih culun ya. Ganteng loh Romo. Dari situ apa yang diingat Romo? Malam penggalangan dana itu. Jadi untuk membangun gereja ini dulu kami kan mendatangkan artis. Iya. Ya, ada Maya Rumantir, kemudian pernah Nur Afni Octavia. Waktu itu Nikita masih kecil, kita datangkan ke sini. Gantian itu. Bukan di sini mengadakannya malam dana di hotel di sana. Seperti itu sampai sebegitunya, dan untuk mencari dana itu yang luar biasa itu dulu semacam menjual kupon. Ya menjual ya namanya. Jadi orang nyumbang tapi dapat kupon. Tapi hadiah utamanya adalah ziarah ke Lourdes. Dan ada 2 orang yang dapat. Nah, makanya kemudian kami juga menyelenggarakan ziarah ke Gua Maria Lourdes karena ada 2 orang yang memang dapat hadiah. Lalu kami mencari peserta-peserta yang lain, sekaligus peserta yang lain itu kami mintai sekian persen untuk pembangunan ini. Sampai segitu dulu. Dulu sih dolar masih 2.500. Itu. Ya. Oke. Mungkin yang terakhir Romo, apakah ada pesan untuk Kristus Raja dan Mancasan untuk kedepannya? Ya,
melihat perkembangan zaman dan juga perkembangan umat ya. Sekarang ini yang apa ya semacam dikhawatirkan ya ke depan itu kan apakah gereja kita masih akan penuh seperti sekarang gitu ya. Ketika kita membangun gereja-gereja bahkan membangun gereja yang besar, apakah memang kedepannya umat kita akan tetap banyak gitu. Ini yang menjadi pemikiran Keuskupan Agung Semarang juga pada umumnya, melihat data umat. Ya. Karena data umat itu sekarang ini yang dewasa dan mungkin nanti beberapa tahun lagi menjadi lansia, itu jumlahnya lebih besar. Sementara sekarang anak-anak itu sedikit. Karena keluarga-keluarga kan cuma punya 2 anak gitu ya. Kalau dulu kan gereja itu memang banyak berkembang karena punya banyak anak gitu ya. Nah kita cuman ini aja berharap dan yakin ya, bahwa Roh Kudus masih berkarya. Karena kalau mengandalkan regenerasi dari kelahiran, pertambahan umat itu akan sangat sedikit. Ya. Tapi ya siapa tahu masih dipanggil Paulus yang baru. Maka ya mari kita tetap survive sambil kita juga tetap bersaksi supaya banyak orang yang masih tertarik menjadi umat Katolik. Selain itu tantangan zaman sekarang ini sudah segala sesuatunya sudah digitalisasi. Kalau kami para Romo itu sering bergurau dan plesetan kalau dulu itu digital pakai 3G, sekarang itu digital. Jadi ada perubahan yang sangat signifikan. Saya sebagai Romo Paroki, saya ini Romo Paroki tertua di Keuskupan Agung Semarang saat ini. Usia saya 68, saya 40 tahun imamat. Untuk Romo Projo adalah Romo tertua sebagai pastor paroki. Tapi saya dari awal itu masih bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya. Jadi mulai dari telepon masih pakai gini itu, terus telepon yang pakai dudul gitu. Kemudian ada AMPS sebelum ada GSM, ya. Terus malu ke GSM kemudian berkembang, ada BlackBerry, kemudian sekarang sudah dengan Android, sudah maju lagi berkembang. Saya mengalami semua itu. Saya bersyukur bahwa seusia saya masih bisa mengikuti apa-apa yang oleh Keuskupan Agung Semarang sekarang diprogramkan, apa-apa sudah harus online, semuanya harus digital, semua pakai aplikasi. Ya, jadi pastor paroki memang di zaman sekarang tidak hanya soal bisa misa. misa pun kadang-kadang umat itu tuntutannya homilinya harus baik kan gitu toh. Bukan hanya gitu. Kalau bisa cepat misa itu gitu toh. Misa itu sekarang makin cepat makin laris loh. Ya, maka gereja-gereja yang misalnya minggu itu 1 jam gitu banyak didatangi umat. Nanti kalau misalnya udah lebih dari 70 menit tuh, wah umat sudah susah ya. Ya itu saya bersyukur dan berterima kasih ya saya diundang di sini. Terima kasih. Ini nostalgia buat saya. Dari dulu awal saya merintis gereja Solo Baru sampai akhirnya berdiri sebagai paroki dan sekarang berkembang, ini luar biasa. Selamat ya untuk paroki Solo Baru, Kristus Raja Solo Baru. Oh ya, sedikit ini agak mungkin menyimpang ya. Dulu mengapa paroki ini dinamakan Kristus Raja? Nah, mungkin bisa cerita. Ini kami dulu waktu mau menamakan gereja ini, kami pakai berdoa, merenung gitu, dan akhirnya berziarah. Ziarah kami itu di Gua Maria Kaliori. Sambil ziarah kami
berdiskusi, kami berdoa, akhirnya makling gitu itu ketemu Kristus Raja. Kristus Raja. Oh iya, bagus itu Kristus Raja. Lalu akhirnya disepakati lah nama itu. Jadi nama itu sepertinya pemberian Roh Kudus. Luar biasa. Ya tidak ada histori yang bagaimana kok mengambil nama Kristus Raja. Jadi itu inspirasi yang muncul ketika kami berdoa, ketika kami akhirnya mendapat nama itu ketika kami berziarah di Gua Maria Kaliori milik Keuskupan Purwokerto. Gitu aja, itu agak aneh, tapi ini sesuatu yang bagi saya semacam pencerahan dari atas gitu. Luar biasa Romo. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan sharing untuk para umat-umat yang ada di sini. Terima kasih Romo Robertus Hardianto. Sampai jumpa umat Kristus.